Shalom sahabat channel Yerusalem Baru, hari ini 12 September 2025. Kita akan membahas kasus terbaru yang mengguncang komunitas Kristen global, pembunuhan tragis Charlie Kirk, pendiri Turning Point USA dan salah satu suara paling vokal dalam gerakan konservatif Kristen di Amerika Serikat. Kirk, yang berusia 31 tahun, tewas ditembak pada 10 September 2025 saat berpidato di Utah Valley University, Orem, Utah. Insiden ini disebut sebagai pembunuhan politik yang menargetkan seorang pemimpin iman yang gigih. Manhunt untuk pelaku masih berlangsung, dengan FBI menawarkan hadiah hingga $100.000 AS untuk informasi yang berguna. Charlie Kirk adalah figur ikonik di kalangan Kristen evangelikal konservatif. Lahir pada 14 Oktober 1993, ia mendirikan Turning Point USA pada usia 18 tahun untuk memobilisasi pemuda Amerika mendukung nilai-nilai Kristen dan konservatif, termasuk anti-aborsi, dukungan Israel, dan penolakan terhadap agenda LGBTQ. Kirk sering menggambarkan dirinya sebagai tidak ada artinya tanpa Yesus, dan ia mempromosikan revival Kristen di kampus-kampus, dengan Pusa Fight yang fokus pada pemberdayaan umat Kristen untuk bertindak secara politik. Ia dekat dengan mantan Presiden Donald Trump, yang menyebutnya legendaris dan sahabat dekat, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memuji Kirk sebagai teman setia peradaban Yahudi Kristen. Insiden terjadi saat Kirk sedang berbicara di acara American Comeback Tour, Turning Point USA. Menurut laporan polisi Utah, pelaku, yang mengenakan pakaian gelap, menembak dari jarak jauh, kemungkinan dari atap gedung, mengenai leher Kirk. Kirk langsung dibawa ke rumah sakit tapi dinyatakan meninggal dunia. Gubernur Utah Spencer Cox menyebutnya pembunuhan politik, sementara kampus Utah Valley University menutup operasional hingga 14 September untuk berduka. Saat ini, lebih dari 200 tips telah diterima, tapi pelaku masih buron. Presiden Trump memerintahkan bendera dikibarkan setengah tiang hingga 14 September sebagai penghormatan. Dunia kekristenan bereaksi dengan duka mendalam, melihat kematian Kirk sebagai kemartiran. Pastor Jackson Lahmeyer dari Oklahoma, pendiri Pastors for Trump, berkata, Charlie mati untuk apa yang dia percayai, untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Liberty University, di mana Kirk sering berpidato, menggelar vigil doa dan memuji dia sebagai pemimpin Kristen yang berani dan teguh dalam komitmennya kepada Yesus Kristus. Robert Jeffress, pendeta megachurch di Dallas, menyerukan umat Kristen untuk tidak diam, mengutip Yohanes pukul 10:10 tentang setan yang datang untuk mencuri dan membunuh. Organisasi seperti Intercessors for America membandingkan Kirk dengan Martin Luther King Jr. sebagai pemimpin modern, sementara Christianity Today menyebutnya sebagai aktivis yang membangunkan Gen Z dari pinggir lapangan. Di media sosial, jutaan umat Kristen berbagi cerita bagaimana Kirk menginspirasi mereka untuk mempertahankan iman di tengah sekularisme yang merajalela. Wakil Presiden J.D. Vance dan istrinya bertemu keluarga Kirk di Salt Lake City untuk berdoa. Namun, ada juga kekhawatiran tentang kekerasan politik, dengan Senator Kevin Cramer, North Dakota, berkata, Charlie membuat keren menjadi muda dan setia. Kematian Kirk menjadi pengingat bagi umat Kristen di seluruh dunia tentang bahaya menentang budaya sekuler. Ia sering berbicara tentang Seven Mountain Mandate, di mana Kristen harus memimpin di bidang politik, media, dan pendidikan untuk merebut kembali Amerika bagi Kristus. Pastor Rob S1MCH Pronunciation Chai, mentor Kirk, menekankan bahwa warisan Kirk adalah panggilan untuk mengisi hingga Kristus datang, Lukas pukul 19:13. Meski kontroversial, Kirk dikritik atas pandangannya tentang perempuan, ras, dan kekerasan senjata. Ia dihormati sebagai pembela iman. Mari kita berdoa untuk keluarga Kirk, yang ditinggalkan 2 anak kecil, dan agar Tuhan lindungi para saksinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.